Shalom. Haleluya. Saya percaya kita ada di tempat ini semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Kita boleh melewati minggu-minggu di bulan Maret, dan saat ini kita sudah boleh berada kembali di akhir bulan Maret. Kita percaya bahwa semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati dan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan, bukan karena kuat ataupun gagah kami, tapi semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami masih ada dalam keadaan yang baik. Kami masih boleh beribadah di tempat yang nyaman. Kami masih boleh datang di hadapan hadirat Tuhan dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau siapkan hati kami, tubuh jiwa roh kami. Layakan kami Tuhan, ampuni setiap salah dosa kami, kuduskan seluruh kehidupan kami, agar pagi hari ini persembahan kami menjadi persembahan yang hidup dan berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Bapa, tempat ini Engkau kuduskan dalam nama Yesus. Dan kami berdoa jika ada pekerjaan kuasa kegelapan yang mau mengganggu ibadah kami, yang mau mengganggu hati dan pikiran kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah Roh Kudus sendiri hadir tengah-tengah kami pagi hari ini, bertata di atas setiap pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya saat Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu yang berlimpah atas setiap kami, sehingga setiap yang datang dengan lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat diangkat dan dilepaskan dalam nama Yesus. Maka yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Dimuliakanlah nama-Mu di tempat ini Tuhan. Ditinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sebab Kau
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib
terjadi dalam hidup. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah berpaling dari Tuhan. Dan hanya satu-satunya kekuatan kita. Hanya Dia satu-satunya pengharapan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai menerpa hidupku. Di dalam-Mu aku tenang, sebab janji-Mu setia bagiku. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari dengan iman saudara katakan di hadapan Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami bersua lagi terima saudara, tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Haleluya, 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 haleluya. Yang tetap percaya kepada Tuhan sama-sama katakan amin. Saudara kasih tahu samping kiri kananmu, jangan ragu, ayo percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, amin, amin, haleluya. Sebab Tuhan itu membantu kita, amin. Tuhan juga
di hadirat-Mu. Ku cari wajah-Mu yang ku rindu, hanya diri-Mu, pribadi yang mengasihiku. Amin.
berdiri, jemaat Tuhan saja katakan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun kami tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami akan tetap menyembah. Kami tidak mau tukar dengan apapun Tuhan. Bagiku hanya Kau-lah Tuhan, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, Mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kau-lah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Mari bertanya, saya persilakan. Mari dengan segala hati katakan. Sekalipun kau tak menjawabku, amin. Sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kau-lah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari Minggu adalah hari yang dipakai Tuhan untuk kita dapat bertemu dengan Dia. Banyak orang menyepelekan hari Minggu. Mereka menganggap hari Minggu adalah hari raya, hari libur, hari di mana kita bersenang-senang. Tapi hari ini kita mengatakan bahwa hari Minggu adalah hari yang Tuhan jadikan untuk kita bisa bertemu dengan Dia. Amin. Banyak orang menyepelekan hal ini, Tuhan. Biarlah kita hari ini menjadi satu kerinduan untuk datang bersama dengan Tuhan, beribadah dengan Tuhan. Mari fokuskan hati pikiran kita kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bertemu dengan Dia, Sang Pencipta kita, yang mengasihi kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Mari lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Di hadirat-Mu
Kami rindu untuk mendengar sebagian firman-Mu. Tuhan sudah memberikan waktu dan kesempatan bagi kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami menggunakan waktu itu Tuhan, mendengar perkataan, mendengar firman-Mu. Dan biarlah Tuhan bukakan firman-Mu bagi kami, singkapkan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Bukakan mata rohani kami, telinga rohani kami Tuhan, untuk bisa menangkap pesan Tuhan. Agar kami ketika kami pulang, kami tidak seperti kami datang. Kami membawa sukacita, kami membawa berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Hari Minggu adalah hari kemenangan bagi kita. Amin. Di mana hari Minggu adalah hari yang sebuah kegairahan muncul. Jangan menganggap bahwa hari Minggu itu menjadi hari beban. Kenapa? Di luar sana banyak orang menganggap hari Minggu itu adalah hari raya, hari untuk bersenang-senang, hari untuk liburan. Tapi kita orang yang percaya kepada Tuhan, hari Minggu adalah hari untuk beribadah. Haleluya. Pagi yang indah ini saya ingin membawakan sebuah renungan kebenaran firman Tuhan. Saya katakan kepada Reza kemarin, Reza, tema khotbah saya itu sebenarnya artinya gini, apa untungku? Ya, what's my impact? Saya katakan sama Reza, coba bikin sebuah kalimat yang bahasa Inggris supaya lebih keren sedikit. Amin. Jadi itulah, saya diketahui sama anak-anak saya, papi tahu gitu, tahu bacanya itu. Saya bilang, ya ajar dong kalau papi tidak tahu. Tapi intinya saudara, tema firman Tuhan hari ini adalah apa untungku. Hari Sabtu kemarin kami jalan-jalan ke rumahnya Bapak Ren, Ibu Sel, saudara. Dan di sana boleh melihat kebaikan Tuhan bagi keluarga ini. Tiba-tiba tuh saya bilang begini sama saya, Kak, firman dia hari Minggu. Saya bilang iya. Kak, itu kalau kau masyarakat kayak pendeta senior. Hah? Pendeta senior maksudnya lupa waktu biasa. Haleluya. Saya atur hari ini tidak lama. Percayalah saya. Cuma 2 jam. Oke. Kita buka sebuah ayat firman Tuhan di dalam Matius 19. Matius 19 ayat 27. Sudah baca? Sudah dapat? Kita baca bersama-sama. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Haleluya. Firman Tuhan sangat singkat. Saudara, di dunia marketplace, di dunia ini, di dalam setiap kehidupan kita, ada yang namanya transaksional. Artinya begini, aku mau melakukan segala sesuatu kalau ada timbal balik, ada untungku. Benar nggak? Ketika kita bekerja, pasti kita mengharapkan sesuatu keuntungan. Mau apa saja saudara? Mau membuka sebuah usaha, kita kalkulasi dulu keuntungannya apa. Tidak ada kehidupan, tidak ada sesuatu yang orang kerjakan kalau tidak ada timbal balik efeknya. Ini adalah transaksional. Di dunia luar, semua orang berlomba-lomba seperti itu. Mereka mengerjakan segala sesuatu untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana Pak Presiden? Setuju? Ya. Nah itu di dunia sekuler. Bagaimana di dalam sebuah peribadatan, dalam sebuah kerohanian, dalam sebuah gereja? Apakah transaksional ini juga terjadi? Terjadi, saudara. Petrus bertanya kepada Yesus. Petrus ini adalah murid Tuhan Yesus. Dia berkata, Tuhan, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu. Kami tinggalkan pekerjaan kami tinggalkan keluarga kami. Apa yang kami dapat ikut kau? Kira-kira begitu, saudara. Dia bertanya kepada Yesus seperti itu. Saudara, kalau jadi Yesus, kalau ini berandai kalau saya jadi Yesus,
Kira-kira apa yang saya jawab sama Petrus, saudara? Saya kasih contoh begini, saudara. Saya bekerja sama Pak Simron, Bapak Madilin. Dia bos saya. Pak Simron memberikan gaji kepada saya 20 juta. Amin. Amin. Mudah-mudahan. Amin. Saya bekerja dan dia memberikan gaji 20 juta. Memberikan fasilitas, sebuah mobil, sebuah rumah. Amin. Mudah-mudahan terjadi. Amin. Nah, 1 tahun saya bekerja, dia terus memberikan bonus, saudara. Dilihat cara kerja saya sebagai sopir pribadinya, kira-kira begitu, saudara. Dia kemana-mana saya selalu antar Pak Simron, saya antar, dan dia melihat pekerjaan saya bagus, baik, dia terus memberikan bonus 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, semuanya, dan semakin naik. Tapi tiba-tiba suatu saat Pak Simron ajak saya, Smir, ayo kita nongkrong, ngopi di warkop. Oke lah, kita nongkrong. Tiba-tiba terlontar dari pertanyaan saya, bos, sebenarnya apa untungnya saya ikut kau? Kira-kira perasaan Pak Simon bagaimana? Ayo. Saya sudah dikasih fasilitas, dikasih rumah, dikasih mobil, sudah ikut bertahun-tahun, dijamin seluruh kehidupan saya. Tapi saya bertanya kepada dia, bos, apa untungnya ikut kau? Kira-kira kalau saudara atau Pak Simron jadi bos seperti itu, apa yang saudara lakukan pada saya? Ini surat tanam, besok jam mau kerja lagi. Iya kan? Sudah dikasih ini, sudah difasilitas semua, tapi masih bertanya apa untung? Sama seperti ini, saudara. Petrus bertanya kepada Tuhan, apa untungnya Tuhan? Saya ikut kau. Padahal Yesus sudah memanggil dia sebagai muridnya untuk mengikuti dia. Saya yakin Petrus melihat setiap tindakan Yesus setiap hari, melihat perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan, menyembuhkan orang, bagaimana dia membangkitkan orang. Petrus lihat, saudara, bagaimana Yesus berdoa. Pokoknya dia lihat, dia belajar teologi secara praktek pada Tuhan. Tapi kenapa sampai dia bertanya seperti ini? Aku telah meninggalkan segala sesuatu, Tuhan. Aku telah meninggalkan pekerjaanku dan segala-galanya. Apa untungnya? Kira-kira apa menjadi keuntungan kita mengikuti Yesus? Halo, pernah bertanya seperti itu dalam diri sendiri? Kira-kira apa untungnya aku mengikuti Yesus? Apa untungnya aku datang beribadah? Apa untungnya aku melayani? Kalau kita tidak tahu persis apa yang menjadi keuntungan di dalam mengikuti Yesus, maka kita seperti mudah terhilang, saudara. Makanya kita menyampaikan ibadah, menyampaikan pelayanan, karena tidak mengetahui pasti untungnya apa. Sama seperti Petrus ini. Untungnya apa? Kita akan mudah goyah. Setiap kali ada badai sedikit datang, kita mundur. Karena kita tidak tahu persis apa yang menjadi keuntungan ketika kita mengikut Yesus. Tanya dalam diri saudara sendiri, apa untungnya mengikut Yesus? Hanya berkat. Oh, saya datang beribadah supaya saya diberkati. Salah besar, saudara. Kalau engkau punya prinsip seperti itu, kita adalah orang Kristen yang paling malang. Kalau kita hanya mau mengikut Tuhan seperti lagu tadi, bukan karena kebaikan, bukan karena berkat. Kekristenan bukan akibat, bukan agamawi. Banyak orang melakukan di luar sana supaya berakibat, saudara. Melakukan ini supaya ada akibatnya kembali. Tidak. Kita melakukan segala itu karena sudah ada sebabnya. Engkau mengasihi Tuhan, engkau beribadah karena engkau mengasihi Tuhan, bukan untuk diberkati. Kita sudah diberkati duluan untuk istirahat. Engkau banyak berdoa, bukan untuk semakin Tuhan kayak seperti Tuhan memberikan, engkau menjadi orang pengikut. Tidak, saudara. Engkau banyak berdoa, engkau banyak membaca firman, engkau lama berdoa, itu karena engkau mengasihi Tuhan. Bukan tambah kekuatan, tidak seperti itu, saudara. Tuhan tidak pernah berubah kasih-Nya
sama kita. Kita yang sering berubah. Petrus mengatakan ini. Kenapa? Sifat lamanya saudara dia tidak buang. Sudah ikut bertahun-tahun kepada Yesus, tetapi sifat lamanya, manusia lamanya itu dia tidak singkirkan, dia tidak buang. Sehingga dia berkata, apa yang kami dapat Tuhan? Dia menganggap ketika mengikuti Tuhan itu ada sesuatu yang pas balik, yang secara mata rohani, mata jasmani mereka bisa melihat keuntungan apa yang menjadi keuntungan di situ. Saudara, kita buka sebuah ayat firman Tuhan. Di dalam Lukas 9. Sudah abul saudara. Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat 23. Sudah dapat? Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi, kalau engkau mau mengikut Tuhan, mengikut Yesus, keuntungannya apa? Setiap orang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul apa? Salibnya setiap apa? Setiap hari. Setiap hari saudara. Bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Selama engkau ada di bumi ini, engkau harus memikul salib, menyangkal diri. Ini adalah sebuah keuntungan saudara. Ketika engkau mengikut Yesus, engkau menyangkal diri dan memikul salib, itu terjadi sebuah perubahan dalam kehidupanmu. Siapa Petrus? Petrus itu orang banyak bicara saudara, talekan tapi penakut. Saya tidak sekali-sekali meninggalkan engkau Tuhan. Tuhan bilang 3 kali engkau akan menyangkal aku. Bukankah kita kadang seperti itu? Oh saya ini Tuhan, saya ini. Tapi pada saat ada masalah sedikit, kita hilang. Keluar gereja, pindah gereja, tidak mau beribadah lagi. Hati-hati saudara. Jika kita tidak meninggalkan manusia lama, sia-sia kita mengikuti Yesus. Kalau engkau datang beribadah hanya untuk diberkati, apa gunanya saudara? Jangan usah datang ke gereja, ke tempat-tempat perdukunan saja saudara, sudah akan diberkati. Tapi kita orang Kristen, kita datang mengikut Yesus untuk memikul salib, menyangkal diri. Manusia lama kita harus kita buang. Karena apa? Itu adalah sampah. Saudara tahu sampah apa? Tahu sampah? Saya setiap hari buang sampah saudara dari rumah. Sampah setiap subuh saya ikat kantong plastik, saya buang di sampah, di tempat sampah di luar. Banyak kita itu sepertinya tidak rela membuang sampah saudara dalam kehidupan kita. Kita asik dan kita rasa nikmat, padahal itu sampah. Sudah ikut Tuhan, tetapi kita masih pendendam, masih simpan sakit hati, masih suka marah-marah. Kita tidak mau dan kita merasa nikmat, kita merasa enak, padahal itu adalah sampah. Saya punya teman saudara, seorang hamba Tuhan. Dia kalau dulu saya ketemu dengan dia, orangnya itu saya nggak nyangka kalau dia seperti itu saudara, sangat ramah. Kalau ketemu orang tuh, shalom, puji Tuhan, apa kabar? Luar biasa dahsyat. Oh Tuhan, pokoknya ramah sekali saudara. Dan saya dekat dengan dia. Tapi saya kaget ketika saya datang ke rumahnya, dia lagi marah saudara. Marah-marah sama istri dan anaknya. Dan
menurut saya tidak sepantasnya orang yang kenal Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan marah seperti itu. Saya dilema saudara waktu masuk rumah ini. Aduh, gimana ini? Tapi dilihat saya bilang, udah bro, tenang aja. Dia marah-marah setelah itu ketemu saya. Saya saudara, dalam hati saya itu sepertinya berontak. Ini tegur ini orang pendeta nih, hamba Tuhan. Tapi saya takutkan kutuk. Jangan menegur hamba Tuhan yang urapi. Pikiran saya begitu saudara. Itu dalam hati saya tegur. Saya tanya sama dia, bro, ngapain marah-marah? Dia balas tuh saya, kau tahu ini marah kudus? Hah? Marah kudus? Maksudnya? Sedangkan Yesus marah. Oh, Yesus marah, berarti kalau pendeta yang marah, itu marah kudus. Saya dalam hati, teologi apa ini? Marah kudus. Pernah saudara dengar marah kudus? Nah, saya juga pernah dengar waktu itu. Terus saya coba tanya dia, kapan Yesus marah? Kau tahu di dalam Alkitab Yesus pernah marah? Di mana ayatnya? Dia bukan sebuah ayat saudara. Coba buka ayatnya. Belum. Kacamata dulu. Di dalam Matius 21 ayat 12. Ini sama-sama saya kan, bukan berdebat saudara, tapi menggali ayat ini. Sudah? Ya. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Itu yang dijelaskan dalam Markus Kudus. Yesus lagi marah. Menurut saudara Yesus lagi marah dari? Ayo. Menurut pemahaman saudara, Yesus lagi marah. Ayo, jemaat Hanura itu pintar-pintar saudara. Lagi marah enggak Yesus ini? Kenapa? Hah? Kenapa? Kenapa? Karena orang berjualan dan dia sepertinya membalikannya. Kentara sekali saudara pemarah. Amin. Kenapa? Karena ketika engkau banting pintu, banting kursi, banting apa, kau lagi marah, menganggap Yesus lagi marah. Berani kita mengatakan kita seperti itu, saudara? Saya katakan seperti teman saya, menurut saya Yesus tidak marah di sini karena orang berjual beli. Saudara, penekanan ayat ini bukan di sini, saudara. Di ayat selanjutnya, ayat 13. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa. Apa yang menjadi rumah? Rumah Tuhan, saudara. Gedungnya? Gerejanya? Apa? Tubuh baik Allah. Rumahku akan disebut rumah doa. Saudara berani larang orang berjualan di situ. Hei, di sini tempat kudus, jangan jualan sini. Berani saudara masuk Mall Pipo yang 5 gereja ada di sana, ada tempat peralatan berkata, hei, di sini rumah Tuhan. Dia bukan di situ saudara penekanannya. Yang Tuhan marah, engkau menjadikan rumah baikmu Allah menjadi sarang penyamur. Penekanan ayat di situ. Termasuk kamu marah-marah, sekali sampai masuk kamu marah-marah, suka marah-marah. Kau harus buang itu. Dia tatap saya. Kau belajar teologi di mana? Jauh saudara, di Jawa. Saya bilang, penekanan ayat ini di sini. Jangan jadikan baik rumah itu baik sarang penyamur. Jangan cuma ayat
sepotong-potong untuk membenarkan kelemahanmu, untuk membenarkan kelemahan kita. Jangan. Buat apa engkau hebat di gereja, tengking setan, tapi engkau tidak bisa rangkul istrimu, tidak bisa rangkul anakmu, engkau tidak bisa peluk mereka? Buat apa? Saya lebih baik gitu, saudara. Saya tidak jago teknik sehat, tapi saya bisa peluk istri saya dan saya bilang I love you. Saya bisa peluk anak saya. Itu lebih jauh bagus, saudara. Saudara, dia dengar itu, dia berubah sekarang, saudara. Dia tinggalkan itu dan dia dulunya jadi pemarah jadi peramah. Dia berubah, saudara. Mindsetnya ini berubah. Saya bilang, jangan kita mencopot ayat untuk membenarkan. Lebih baik kita akui Tuhan, aku ini pemarah, buat aku jadi peramah. Ujiannya pasti apa? Kita akan mendapati orang-orang yang suka membuat kita marah. Dan ketika kita bisa mengalahkan itu, kita berkata lebih dari pemenang. Saudara, salib bukan merupakan sebuah penderitaan. Bukan merupakan sebuah penderitaan. Saya teringat ketika Yesus disalib di Bukit Golgota. Saudara, yang paku dia, yang paku siapa? Siapa? Tidak pernah belajar ini. Orang-orang Romawi. Saya tanya yang kedua. Orang-orang Romawi ketika memaku Yesus, jaraknya jauh atau dekat? Nih, kalau kita lagi paku, jaraknya jauh atau dekat? Dekat. Disitulah kita sadari bahwa seringkali yang memaku kita adalah orang-orang yang inspirasi kita. Orang-orang yang dekat dengan kita sakit. Tapi kita, kalau kita bisa melewati itu, luar biasa. Kadang teman sekitar, ya ini, teman kita tikung dari samping, padahal sudah mau masuk, sudah mau deep ini, ya, gitu ya, ditikung. Kadang istri kita, anak-anak kita, apakah kita mau tengking? Wah, jangan, tidak bisa, saudara. Tetap pikul, sangkal diri, salib. Kita terus berdoa buat mereka. Ayo kita buka sebuah hati lagi dalam firman Tuhan. Di dalam Galatia 5 ayat 24. Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi yang disalib itu keinginan kita, segala hawa nafsu kita, segala bentuk kelemahan-kelemahan kita. Jangan merasa enak, jangan merasa bangga dengan sebuah kelemahan dan saudara tetap berada di posisi itu. Suatu waktu saya sama istri saya jalan-jalan di mobil, dia ngomong gini, saudara, kenapa ya? Ada orang itu tuh sudah tahu dia itu berbuat salah, berbuat dosa, tapi hidupnya enak-enak aja. Hidupnya kayak diberkati. Pernah melihat begitu, saudara? Sudah tahu, istrinya 3, istrinya 5, tapi banyak hartanya. Iya kan? Kan aneh. Kita ini, saudara, yang sudah rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, ibadah rumah tangga, semuanya, saudara, ke gereja, angkat tangan, urapan luar biasa, keluar dari mata, air telinga, air hidung, semuanya. Tapi kayaknya berkat itu, susah sekali. Uang kayak lewat saja, saudara. Permisi, tidak pernah menetap. Istri saya ngomong begitu, saudara. Saya ketawa, saya nggak jelaskan, tapi saya jelaskan hari ini, saudara. Ternyata itu pernah dialami oleh Mbak
saudara. Orang-orang yang melayani Tuhan. Sebuah keturunan Lewi yang bermain musik sangat lihai, sangat pintar, saudara. Dan mereka melayani pelataran Allah. Nah, kebetulan yang bertanya sama istri saya, saudara, orang suka melayani. Saudara, kita buka sebuah ayat dalam firman Tuhan supaya mengerti ya. Di dalam Mazmur 73 mulai ayat 2. Sudah dapat? Nah, ini adalah seruan Bani Asaf, saudara. Ayat 2. Tetapi aku sedikit lagi, maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Terus, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual, kalau aku melihat kemunculan orang-orang fasik. Terus, lanjut. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Coba lihat kiri kanannya. Coba lihat kiri kanannya. Tanyakan, berapa timbanganmu? Berapa? Sehat dan gemuk tubuh mereka. Dosela sampai kasih turun badan sudah 20 kilo. Ini orang-orang fasik. Terus, saudara. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Jangan sakit, saudara. Ini kecemburuan Bani Asaf. Dia melihat sekeliling, saudara. Kenapa Tuhan kayak berkati orang seperti itu, orang yang sudah pemalu, banyak istrinya, tapi banyak hartanya. Kita ini Tuhan yang mereka ini, aduh, susahnya dapat uang, susahnya diberkati. Kita sudah rajin untuk malam, banyak sekali masalah keluarga, masalah ini, pokoknya begitu, saudara. Saudara loncat di ayat kacamata dulu. Ayat 13. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Banyak kesakitannya orang-orang yang jujur, saudara. Seandainya aku mau berkata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada anak-anakmu. Di ayat 18, saudara, pandangannya. Kita baca bersama-sama. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka, kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Saudara, orang-orang seperti itu Tuhan selalu sudah tempat-tempat licin, saudara. Tidak perlu kasih jatuh, akan jatuh sendiri. Ya, orang fasik. Itu bedanya kita, orang yang dibenarkan dalam Tuhan. Ketika kita jatuh, sampai tergeletak, saudara, tangan Tuhan menopang, bangkit lagi. Orang fasik sekali jatuh, akan mungkin bangkit. Jangan iri, mudah-mudahan istri saya boleh mengerti. Jangan iri kepada orang-orang yang kelihatannya tanda kutip diberkati, saudara, tetapi hidup jauh daripada Tuhan. Hari ini mantapkan hati kita, pikiran kita, mengikut Tuhan. Bukan soal berkat, bukan soal kebaikan, tapi kita mengikut Tuhan untuk menyalibkan daging kita. Kenapa, saudara? Untuk masuk dalam kerajaan surga itu tidak gampang. Dengan apa, saudara, disempurnakan? Hanya dengan firman Tuhan. Jangan menolak firman Tuhan. Kebanyakan kita, saudara, orang Kristen hanya suka dengan firman-firman yang enak. Kalau Bapak Gembala bilang, engkau akan diberkati menjadi kepala dan bukan menjadi ekor semua. Oh, amin. Semuanya suka yang begitu, saudara. Tapi kalau mengenai dosa, mengenai karakter dibahas, kita merasa, ini bukan untuk saya, ini untuk Rain. Semuanya sudah untuk Rain. Membuka hati sempurna. Engkau tidak jadi sempurna. Engkau bagian dalam kerajaan surga. Hati-hati. Jangan cuma ayat. Amin. Semua ayat firman Tuhan harus kita lakukan.
Karena dialah yang meneguhkan, mengoreksi kita, memperbarui hidup kita untuk menjadi sempurna dengan Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri. Ini penutup saudara. Saya teringat film lama saudara. Si Unyil. Tahu si Unyil? Tahu ya? Saya mengamati ternyata si Unyil ini, film ini seperti gambaran orang Kristen zaman sekarang. Ada 3 tokoh yang saya sangat suka di dalam film ini, si Unyil. Dan itu saya lihat-lihat amati, kayaknya seperti orang Kristen namanya. Yang pertama saudara, tokoh pemeran utamanya siapa? Unyil. Tahu Unyil ya? Saudara Unyil. Dari saya zaman SD kecil, SMP, SMA, sampai saya berkeluarga punya anak, Unyil itu tetap SD. Iya kan? Pernah ada filmnya Unyil jadi SMA? Nggak ada saudara. Unyil tetap jadi SD. Nah orang Kristen kayak begini saudara. Banyak seperti ini. Unyil tidak mau berubah, tetap SD. Dia menganggap itu segala kemunafikan, segala apa itu menjadi kebanggaannya. Tidak mau berubah. Dia tegur ini, dia merasa ini film bukan untuk saya. Tetap hidup dalam dosa, tetap marah-marah, tetap suka simpan sakit hati. Unyil tidak mau berubah. Yang kedua, tokoh yang kedua, Pak Raden. Tahu Pak Raden ya? Yang kumisnya tebal itu sekarang sudah almarhum. Wah, tahu Pak Raden apa? Dia itu orang feodal saudara. Dia bangga dengan masa lalunya. Dia bangga dengan kejayaannya dulu. Pak Raden ini seorang kompeni, orang hormat kepada saya. Nah banyak orang Kristen seperti itu. Terjebak masa lalu, kebanggaannya masa lalu. Dia tidak tahu sekarang ini saudara. Waktu bergerak secara garis lurus. Kita hidup, Tuhan tidak memikirkan masa lalu. Dia memikirkan bagaimana engkau hidup hari ini. Jangan bangga dengan masa lalu. Itu sudah berlalu. Dan hari ini engkau harus ada sebagaimana ada. Harus hidupmu diperbaharui. Jangan terjebak dengan masa lalu. Itu Pak Raden. Yang ketiga siapa? Pak Oga. Yang botak saudara. Apa karakter Pak Oga? Nyil, cepet dulu Nyil. Baru saya kasih info. Cepet dulu dong saudara. Orang Kristen banyak seperti ini. Mau mengikut Tuhan, mau melayani, diukur dengan uang. Hati-hati, jangan kau jadi Pak Oga. Dia hanya mau melayani kalau ada untungnya. Nanti saya tidur di mana ya? Di hotel mana ya? Pesawat apa saya ya? Persembahan kasih saya berapa? Diukur dengan uang. Hati-hati. 3 karakter ini kalau ada dalam hidup kita tidak layak mengikut Tuhan. Kiranya hari ini firman yang singkat merubah paradigma kita. Mengikut Tuhan dengan sungguh, bukan karena kebaikan. Menyalipkan daging kita sehingga kelak kita bisa sempurna. Dan ketika kita bertemu Bapa di surga, hai Smirna, masuklah. Hai Ren, masuklah ke dalam rumah. Hai Pak Simron, masuklah. Siapa semua jemaat Tuhan, masuklah. Engkau sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Engkau mengikut aku sungguh luar biasa. Mataku tertutup, ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Haleluya.
seruan umat. Mereka buka hati Tuhan. Jamah mereka. Sentuh hati mereka. Ubah hidup mereka. Bagai air yang mengalir. Yang tak pernah berhenti Engkau membersihkan mereka. Hingga Engkau mendapati mereka menjadi emas yang murni, menyenangkan hati. Berkati umat-Mu Tuhan yang Kau kasih. Biarlah mereka boleh pikul salib dan Kau ada dalam hidup mereka, sehingga keselamatan terjadi bagi mereka. Tuhan menyertai mereka, menyelamatkan, memberkati mereka, rohani mereka semakin Engkau kenyangkan, juga berkat-berkat jasmani mengikuti mereka. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati. Lebih lagi Tuhan, Engkau singkapkan rahasia-rahasia firman-Mu, sehingga apa yang dia tahu itu berasal dari Engkau dan untuk Engkau, sehingga nama-Mu dimuliakan. Banyak orang mendengar kabar baik itu, dan Tuhan memberkati kabar baik itu, sehingga banyak orang mengenal Engkau dan Tuhan selamatkan mereka, sehingga kedatangan-Mu kedua kali dipercepat untuk menjemput setiap kami, karena Engkaulah mempelai pria yang kami nanti-nantikan. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu, kuasa-Mu semakin nyata bagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati. Berkati rumah tangganya, berkati usaha pekerjaannya, berkati anak-anaknya, berikan sukacita, damai sejahtera, bahkan berkat-Mu melimpah dalam kehidupan. Terima kasih Bapa. Hamba percaya tidak ada satupun umat-Mu yang Kau lewati pagi siang hari ini. Semuanya Tuhan sudah berkati. Yang percaya diberkati dengan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan yang mulia Tuhan Yesus. Merupakan syukur kita pada siang hari ini. Mari persiapkan bersama Bapak Ibu Saudara, kita naikkan satu pujian. Kita bersaudara dalam
pelayanan hambanya Evangelis Mirna, terus memberkati. Dan terima kasih juga untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudara. Kembali kita akan beribadah di tempat ini di bulan yang baru, di bulan April. Seperti biasa ada ibadah raya dan perjamuan kudus jam 10 pagi dan kita akan dilayani oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Franz Joseph. Kemudian ada ibadah remaja dan sekolah minggu setiap hari Minggu di tempat ini. Puji Tuhan, itu saja pengumuman. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama pada hambanya Ibu Gisela. Boleh memimpin kita dalam doa. Haleluya, mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati naikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami naikkan segala pujian syukur kami Tuhan, oleh karena anugerah dan perkenanan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini Tuhan boleh kami dengarkan. Kami percaya bahwa firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kelak suatu saat firman itu akan bertumbuh dalam kehidupan setiap jemaat-Mu Tuhan. Baik kami yang di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang mendengarkan secara online lewat channel YouTube GB Anugerah. Kami percaya Tuhan Yesus yang menumbuhkan, Tuhan Yesus yang memberkati firman itu sendiri. Sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku firman, sehingga Tuhan hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami berdoa terus Engkau memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini ya Bapa. Baik mereka yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bahkan para pelayan Tuhan, mereka pemain musik, WL singers, tamborin, guru-guru sekolah minggu, kolektan, asyir, bahkan multimedia. Semuanya kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan setiap para pelayan Tuhan, bagi setiap hamba-hamba-Mu Bapa. Kuduskan kehidupan setiap hamba-hamba-Mu, para pelayan Tuhan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan ketika kami melayani Engkau, bukan kami yang nampak, tapi kuasa Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa kiranya Engkau terus memberkati, memperlengkapi Bapak Gembala bersama Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Urapan yang baru itu turun atas kedua hamba-Mu. Bahkan kami percaya Tuhan berikan visi misi yang baru dalam kehidupan hamba-Mu. Kami tahu bahwa Tuhan yang menempatkan, memilih kedua hamba-Mu di tempat ini, mengembalakan wadah GBI Anugerah. Kami percaya Tuhan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan menyediakan apa yang diperlukan, dicukupkan Tuhan. Untuk pelayanan di tempat ini kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar daripada kuasa yang ada di dunia ini. Tuhan yang sanggup menjangkau jiwa-jiwa di sekitar tempat ini. Kami berdoa ya Bapa, Engkau juga memberkati tempat ini ya Tuhan, di mana kami boleh pakai beribadah. Biarlah Tuhan hadirat-Mu dinyatakan terus di tempat ini. Kuduskan tempat ini Bapa, sehingga kami boleh pakai beribadah Tuhan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa kalau pagi hari ini kami boleh menabur bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami tahu Tuhan bahwa itu adalah anugerah Tuhan bagi setiap kami. Kami boleh memberi yang terbaik di hadapan Tuhan. Dan biarlah Engkau kuduskan Tuhan, dan persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Begitu juga Tuhan, kami yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau memberkati, janji firman-Mu dinyatakan bagi setiap anak-anak-Mu yang setia mengembalikan milik-Mu Tuhan. Engkau bukakan berkat, tingkap-tingkap langit berkat tercurah bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini juga Tuhan, terus kami berdoa bagi setiap program ibadah kami di tempat ini. Baik itu ibadah raya, kami akan memasuki bulan yang baru Tuhan. Ada ibadah perjamuan kudus. Tuhan, Engkau mendahului kami, mengurapi bagi setiap para pelayan Tuhan yang akan melayani. Kami berdoa juga untuk ibadah sekolah minggu dan remaja. Tuhan hadir di sana, memperlengkapi setiap guru-guru sekolah minggu. Bahkan kami percaya ya Bapa,
Engkau kirimkan jiwa-jiwa yang baru datang ke tempat ini yang boleh kami layani di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan Tuhan untuk sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah Engkau yang menyertai setiap anak-anak-Mu, bahkan jemaat Tuhan. Kami berdoa jikalau ada yang sakit dalam kelemahan tubuh oleh bilur-bilur Tuhan, mereka sudah mengalami kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Begitu juga mereka yang lalai, mereka yang Tuhan Yesus melupakan Engkau Tuhan. Kami berdoa Bapa, Engkau ketuk hati mereka. Biarlah mereka Tuhan boleh menyadari bahwa kehidupan ini Tuhan hanyalah milik Engkau. Berkati Tuhan buat setiap rumah tangga, kepala keluarga, para orang tua, anak-anak Tuhan, remaja, pemuda. Di dalam nama Tuhan Yesus Engkau memberkati kehidupan setiap jemaat-Mu. Apa yang dikerjakan Kau senantiasa buat berhasil. Kami juga berdoa ya Bapa, buat anak-anak-Mu yang duduk di dalam bangku sekolah, mereka yang akan menghadapi ujian akhir. Tuhan Engkau berperkara di sana, mengurapi anak-anak ini Tuhan, sehingga akal pikiran hikmat Engkau berikan dalam kehidupan mereka. Mereka boleh menyelesaikan ujian dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga mereka boleh menghasilkan nilai yang baik dan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga terus berdoa memberkati jemaat Tuhan. Biarlah segala usaha pekerjaan yang dikerjakan oleh umat-Mu Tuhan boleh berhasil, dan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kota Makassar Bapak, berkati pemerintahan Indonesia. Kami percaya bahwa bangsa kami ada di dalam hati-Mu Tuhan. Kau berkatilah bangsa ini dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Kalau ada hal-hal Tuhan yang tidak berkenan, Bapa, kami percaya semuanya ada dalam kendali Tuhan. Tuhan, Kau berikan rencana yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Perbuatannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Perbuatannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya Tuhan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Benar Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, Tuhan yang memberikan kehidupan bagi kami. Kami tak dapat membalas kasih selain Tuhan berikan kami hati yang mengasihi Engkau. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, Engkau yang terlebih dahulu memilih kami.
Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan kami. Jangan pernah lepaskan tangan kami Tuhan. Kami tak dapat hidup di luar kasih. Kami akan sia-sia. Kami percaya hanya Engkau yang mampu menolong kami. Setiap hembusan napas kami bersyukur Tuhan. Setiap berkat-berkat yang Kau berikan bagi kami, terutama berkat rohani, kami bersyukur Tuhan. Di saat kami pun tertidur, Engkau memberkati kami. Dan saat kami bangun pagi, kami terima berkat keselamatan, berkat perlindungan, berkat kesembuhan, pedang roh, bahkan kunci kerajaan surga dan kuasa dari Tuhan, serta berkat-berkat jasmani mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa buat kekasih kami Tuhan, yang sudah memberikan persembahan kasih bagi umat. Tuhan kiranya menjamah hatinya lebih lagi Tuhan, menyelamatkan mereka seisi keluarga, bahkan memberkati mereka. Keselamatan terjadi berkat perlindungan Tuhan menyertai mereka. Hati mereka Tuhan jamah, sehingga mereka boleh datang sujud menyembah-Mu juga bersama-sama dengan keluarga besar jemaat-Mu di GBI Anugerah Makassar. Terima kasih Tuhan. Apa yang mereka sudah tabur, Tuhan berkati 100 kali lipat ganda. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebelum kami berpisah untuk bertemu kembali di waktu yang tak akan datang, izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang Engkau kasih. Mari umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, angkat imam percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat-Nya. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, tempat adonanmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan terpukul kalah olehmu, dan apa yang sedang engkau kerjakan Tuhan berkati, sehingga engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan engkau menjadi ekor, mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dilindungi, disertai, dan dipelihara Tuhan. Sama-sama kita katakan